Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Winda Rana Safitri dengan NIM 1062427 dari Program Studi Hukum Tata Negara semester 3, kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Hukum Filsafat Hukum Islam. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang yang pertama bayani, burhani, dan irfani dalam filsafat hukum Islam. Yang kedua ada Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang ketiga ada sumber hukum Islam as-sunnah. Baik, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu bayani, burhani, dan irfani dalam filsafat hukum Islam. Bayani, burhani, dan irfani adalah tiga pendekatan epistemologi dalam filsafat hukum Islam. Bayani berfokus pada teks atau nas, burhani menggunakan logika dan rasio, dan irfani mengandalkan pengalaman spiritual atau intuisi. Dalam konteks filsafat hukum Islam, ketiga pendekatan ini digunakan secara terpadu untuk memahami dan mengembangkan hukum. Dengan bayani, menafsirkan teks, burhani menganalisis secara logis, dan irfani memberikan pemahaman mendalam berdasarkan nilai-nilai spiritual dan kemaslahatan. Satu, pendekatan bayani, sumber hukum teks keagamaan yaitu Al-Quran dan Hadis. Fokus memahami makna tekstual termasuk makna harfiah, mazhab umum khusus, serta perbedaan antara perintah atau wajib sunnah dan larangan haram atau makruh. Metode analisis linguistik dan semantik untuk menggali hukum dan nas yang zani atau relatif ambigu. Dalam filsafat hukum digunakan untuk menafsirkan teks-teks hukum dan menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis. 2. Pendekatan burhani, sumber utama akal dan logika atau rasio. Fokus penilaian logis, rasionalitas, dan pembuktian empiris untuk mencapai kebenaran. Metode menggunakan argumen logis seperti kias atau analogi dan metode ilmiah untuk memproses informasi. Dalam filsafat hukum menerapkan analisis rasional terhadap teks untuk memastikan konsistensi logis dan menguji dalil-dalil hukum serta mengintegrasinya dengan mengetahui empiris. 3. Pendekatan irfani, sumber utama pengalaman spiritual, intuisi, dan hati nurani. Fokus mencapai pemahaman esoteris atau batinia melalui pengalaman langsung dengan realitas spiritual. Metode melalui pengalaman mistis, penyucian diri, dan kesadaran spiritual. Dalam filsafat hukum memberikan pemahaman yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan aspek spiritual dan tujuan syariat yang lebih luas, yaitu kemaslahatan manusia. Contohnya adalah memilih beristri satu jika tidak mampu berlaku adil, meskipun poligami diperbolehkan. Baik, saya akan membahas materi yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama karena berisi pedoman hidup yang lengkap, petunjuk moral, serta dasar bagi hukum-hukum lainnya. Al-Quran memuat prinsip-prinsip umum dan beberapa rincian hukum, seperti perintah salat dan zakat, dan berfungsi sebagai pedoman utama dan menyelesaikan masalah hukum hingga akhir zaman. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum, sumber primer dan utama. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama, menjadi landasan bagi semua hukum dan aturan Islam lainnya. Wahyu Allah merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dasar hukum, semua hukum dan sumber hukum dalam Islam lainnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Menjadi rujukan akhir. Ketika terjadi perbedaan pendapat, umat Islam wajib mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis, seperti yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 59. Isi dan sifat hukum dalam Al-Quran. Hukum yang lengkap. Al-Quran memuat hukum yang lengkap, meliputi perintah, larangan, dan nilai-nilai moral. Beragama jenis hukum. Hukum yang terkandung di dalamnya terbagi menjadi tiga bagian utama. 1. Akidah, berkaitan dengan keimanan dan keyakinan. 2. Syariah, mengatur ibadah dan hubungan dengan sesama makhluk. Yang ketiga ada akhlak, mengatur etika dan moralitas manusia. Prinsip umum dan detail sebagai besar hukum Al-Quran bersifat prinsip umum dan global, seperti perintah berbuat adil. Namun ada juga hukum yang dijelaskan secara rinci, misalnya hukum waris atau hukum keluarga. Perlu penjelasan lebih lanjut karena tidak semua hukum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Diperlukan penjelasan lebih lanjut melalui sunnah atau hadis untuk memahami dan mengimplementasikan hukum tersebut secara praktis. Contoh penerapan Al-Quran sebagai sumber hukum, perintah sholat dan zakat. Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Contohnya, Allah berfirman, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini menjadi dasar untuk melaksanakan sholat dan zakat. Hukum puasa Ramadan. Al-Quran secara umum memerintahkan puasa wajib di bulan Ramadan. Detail-detailnya seperti jumlah hari puasa atau ketentuan bagi yang tidak bisa berpuasa, kemudian dirinci dalam hadis.
Baik, saya akan membahas materi yang ketiga, As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. As-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang meliputi ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas, perinci, penguat, dan penetapan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran yang merupakan sumber hukum utama. Definisi dan fungsi. Definisi As-Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, qauliyah, perbuatan atau fi'iyah, maupun ketetapan yang tidak disalahi atau takririyah. Fungsi terhadap Al-Quran menjelaskan atau tafsir atau tabyin, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, seperti cara sholat yang detailnya dijelaskan melalui sunnah. Memperinci atau tafsir, merinci yang memberikan detail lebih lanjut pada hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran seperti ketentuan zakat yang disunahkan. Menguatkan atau takkid, menguatkan kembali hukum atau prinsip yang sudah ada dalam Al-Quran. Menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran namun tetap berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Contoh penerapan sholat Al-Quran memerintahkan untuk sholat, tetapi sunnahlah yang menjelaskan rincian gerakan dan waktu sholat sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus zakat, Al-Quran menyebutkan kewajiban zakat, sedangkan sunnah merinci jumlah atau nisab yang jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedudukan dalam hukum Islam. Sumber hukum kedua, As-Sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan merupakan sumber hukum yang wajib diikuti oleh umat Islam. Kepribadian Pribadi Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan perwujudan dari ajaran Al-Quran. Sebagaimana dikatakan Aisyah bahwa budi pekertinya adalah Al-Quran. Tipe-tipe As-Sunnah. 1. Sunnah qauliyah ayah, ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW. 2. Sunnah fi'iyah, perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. 3. Sunnah takririyah, ketetapan atau persetujuan Nabi kita terhadap suatu perbuatan dilakukan oleh sahabat di hadapannya. Itulah materi yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.